Test Driven Development dengan React Testing Library. Jadi sebenarnya apa sih TDD itu? Dan kenapa kita harus pakai TDD? Jadi sebenarnya gini, ketika kita punya aplikasi, dalam proses pembuatan aplikasi itu kan ketika kita nambah fitur, kita perlu tes dulu ya. Misalnya kita punya form sederhana kayak gini ya, untuk nambah title sama body, terus diklik submit. Kita kan kalau ngetes biasanya kita ketik dulu titlenya apa, ketik dulu bodinya apa, kemudian klik submit. Nah setelah diklik submit, mungkin input dan text areanya dan buttonnya jadi disable, atau muncul pop up, atau muncul loading indikator dan sebagainya. Nah itu kan yang kita tes, kita lihat langsung, kita klik langsung, ketik langsung. Tetapi TDD itu tidak seperti itu. TDD itu ngetes aplikasi tapi dalam bentuk coding. Nah, ketika kita membuat fitur baru ya, kita kan perlu ngetes aplikasi terus menerus ya. Nggak jarang kita tuh ngetes aplikasi semuanya ya, semua fitur kita tes dari awal sampai akhir, walaupun perubahannya cuma sedikit gitu loh. Fitur barunya itu nggak terlalu signifikan gitu loh, tetapi kadang bisa muncul error di tempat lain yang nggak kita sentuh. Nah biasanya itu disebabkan karena kita kan mengenal yang namanya reusable component ya, di front end web terutama, dimana satu komponen itu bisa dipakai di banyak tempat, banyak komponen atau banyak halaman. Makanya perubahan di satu tempat bisa mempengaruhi tempat yang lain gitu. Tes yang berulang-ulang ini misalnya kayak form ini misalnya, mungkin form ini akan dites berulang-ulang ya teman-teman, walaupun kita nambah fitur di tempat lain. Nah hal berulang-ulang ini, pekerjaan yang berulang-ulang ini akan jauh lebih baik kalau kita bisa bikin otomatis pakai mesin. Dalam hal ini dalam bentuk software atau kode yang kita tulis sendiri. Nah TDD ini memberikan solusi berupa testing aplikasi secara otomatis menggunakan mesin tadi atau kode yang kita buat tadi. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika TDD ya teman-teman, yaitu kita harus ngetes user interaction, bukan implementation detail. Jadi gini, yang dimaksud dengan user interaction itu gini, ketika ketik title, ketik body, klik submit, nah itu user interaction. Kemudian kalau implementation detail itu adalah ketika kita ketik sesuatu di title itu disimpan di state mana, disimpan di prop mana, ataupun variabel yang namanya apa. Nah itu implementation detail gitu. Kita nggak dianjurkan untuk ngetes implementation detail ya. Kalau misalnya teman-teman baca di dokumentasinya testing view sama testing react, itu mereka sama-sama tidak menyarankan ngetes implementation detail, tetapi ngetes user interaction kayak gitu. Saya harap teman-teman paham ya sampai sini. Jadi yang dites itu ya interaksi user, kegiatan user itulah yang diperhatikan gitu. Misalnya kayak hover, scroll, klik, ketik sesuatu kayak gitu. Nah di kuliah atau di kampus ketika ngerjain skripsi, mungkin teman-teman mengenal yang namanya metode pengembangan sistem ya, ada white box testing sama black box testing. Nah sebenarnya yang kita lakukan ini ya, dimana kita fokus di user interaction ini, itu sama aja kayak kita pakai black box testing gitu loh. Nah kalau kita pakai white box testing itu seperti tadi, kita ngetes implementation detail, sampai nama variabel, nama function pun kita perlu tes ya. Padahal kan yang namanya kode itu kan selalu berubah ya sepanjang waktu. Nama variabel, nama function, komponen itu selalu berubah. Kalau misalnya itu ikut dites, ya bakalan terlalu ribet, terlalu rumit, memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit gitu. Nah untuk itu alternatif lain adalah black box testing, di mana sistem atau aplikasi kita itu diumpamakan sebagai kotak hitam ya, yang kita nggak tahu isinya itu apa kotak hitam ini, tetapi kita tahu input dan outputnya. Kita bisa mengharapkan input dan output sesuai dengan keinginan kita, nggak peduli prop apa yang dipakai, library apa yang dipakai, nama variabel dan function apa yang dipakai, tetapi outputnya harus sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya black box testing gitu. Itu yang mau kita lakukan gitu. Di dalam TDD ini ada beberapa jenis
tes ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering lihat, terutama di lowongan-lowongan kerja luar negeri ya, perusahaan luar negeri itu sekarang banyak yang mewajibkan TDD ini. Yang pertama unit test, yang kedua integration test, kemudian end-to-end test. Unit test ini sebenarnya fokus pada ngetes sebuah function atau sebuah komponen. Jadi cuma satu komponen atau satu function aja yang dites per komponen gitu loh ngetesnya. Tetapi integration test itu ya misalnya kayak beberapa komponen sekaligus dites atau satu halaman sekaligus dites, itu integration test. Nah kalau end-to-end test ini udah bukan front end sendirian ya, sampai ke back end ya, sampai ke database beneran, itu end-to-end test. Oke. Nah terus kalau misalnya ada beberapa jenis tes seperti apa yang harus kita lakukan? Nah sebenarnya nggak ada aturan baku ya, tes apa dulu yang harus kita lakukan, tetapi ada baiknya sebenarnya kita itu ngetes fokusnya di unit test dulu ya, per komponen dulu. Tetapi bukan berarti semua komponen dites, komponen-komponen yang perlu aja yang dites. Misalnya kayak tadi ada form tadi ya, komponen yang melibatkan logic penting-penting aja yang dites, yang menurut kita perlu dites. Komponen yang isinya cuma HTML sama CSS doang ngapain dites, kan itu nggak ada logiknya di dalamnya. Nah, kemudian setelah unit test beres nih, kita bisa naik ke integration test, dimana kita bisa ngetes per halaman. Kalau misalnya teman-teman penasaran ya, dengan end-to-end test, kita bisa naik ke end-to-end test. Nah, semakin naik ke atas, tes kita itu sebenarnya semakin kecil ya teman-teman. Karena beberapa fitur itu menjadi lebih signifikan, lebih detail. Ya, cuman semakin kecil, semakin ke atas memang jadi semakin kompleks gitu loh. Di dalam TDD ini ada tiga langkah utama yang harus kita lakukan gitu loh. Yang pertama itu kita harus bikin tes dulu sebelum bikin kode. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya gini, kita punya aplikasi counter misalnya ya, dimana di dalam halaman website kita ada tombol sama angka misalnya. Tombol ketika diklik angkanya nambah 1. Nah, itu aplikasi counter sederhana ya, yang sering kita lihat. Nah, ketika kita membuat fitur itu, kita nggak boleh bikin tampilannya dulu, nggak boleh bikin teksnya, nggak boleh bikin tombolnya dulu, tapi kita harus bikin tesnya dulu. Tetapi karena kita bikin tesnya dulu, komponennya belum ada, HTML dan tombolnya belum ada, sudah pasti gagal ya. Fase pertama pasti gagal gitu. Ketika gagal ini, kita fase kedua bikin tesnya berhasil, tapi pakai HTML dummy atau hardcode HTML-nya ya, supaya tesnya berhasil warna hijau. Nah, ketika tesnya berhasil, kita baru masuk ke tahap ketiga, dimana sama kita bikin tesnya berhasil, tapi dimasukin logic di dalamnya, misalnya kayak state sebelumnya ditambah 1 gitu. Oke, nah sumber belajarannya TDD ini teman-teman kalau penasaran untuk front end web ya, itu sudah pasti dari dokumentasi resminya. Cuman kalau misalnya teman-teman masih bingung setelah membaca dokumentasi resminya, itu bisa memanfaatkan video ya, video tutorial 2 ini ya. Yang pertama yang dari Codevolution ini, React Testing Tutorial, sama yang kedua ini punyanya Sarah Dayan ya, ketika View Conference di Toronto tahun 2019 dia ngomongin TDD. Ya walaupun sebenarnya TDD yang dia sampaikan di situ itu termasuk implementation detail ya, karena ngetes prop gitu. Tetapi nggak apa-apa, video ini lumayan bagus untuk gambaran dasar ya, testing di Vue kalau teman-teman tertarik Vue ya. Oke, selanjutnya kita bakalan ngoding ya, terserah mau ikut atau enggak. Nah, perintah untuk ngejalanin project React biasa ya kayak gini ya, ada 2 ya. Yang pertama untuk npm, kalau teman-teman pakai npm, kalau pakai ion bisa pakai perintah yang kedua itu. Nah di sini saya pengen pakai TypeScript ya, sederhana aja alasannya karena kan TDD ini kan materi yang cukup advance ya, sedangkan TypeScript itu sebenarnya nggak terlalu advance. Akan jauh lebih baik kita udah menguasai TypeScript dulu sebelum TDD. Dan juga keuntungan dari TypeScript ini nanti kita bakalan dibantu autocomplete-nya, tipe data apa yang harus kita masukkan itu enak gitu. Dan juga dia bisa ngasih tahu metode apa aja yang bisa kita pakai untuk TDD. Oke. Nah, yang pertama yang mau kita bahas mengenai 2 query ini ya. Jadi gini,
ketika kita melakukan TDD nanti kita akan sering melakukan query HTML ya, tapi query-nya itu bukan kayak jQuery yang pakai query selector ataupun get element by ID, bukan kayak gitu, tetapi nanti React Testing Library ini udah menyediakan berbagai metode yang bisa kita pakai. Coba kita ngoding dulu ya. Ini saya udah punya project dummy ya, kurang lebih kayak gini projectnya.